Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kali ini kita akan membahas tentang risiko manajemen strategis pada perusahaan Starbucks dengan model skala usaha perencanaan atau planning mode. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh tentang Starbucks, sebelumnya saya akan memperkenalkan dosen pengampun yaitu Bapak Dr. Andes Januar Saksono MM, dan anggota kelompok saya yaitu Muhammad Hadis Fakurozi, Daniel F. Hamboer yaitu saya sendiri, Nurvita Sari, Ulil Albab, Anissa Putri, dan Dwiki Anugrah. Pada bagian ini, kita akan membahas bagian yang pertama yaitu pendahuluan. Sejarah Starbucks dimulai pada tahun 1971 ketika Jerry Baldwin, Zef Ziegel, dan Gordon Booker memperkenalkan kedai kopi, teh, dan rempah yang dinamakan Starbucks melalui bisnis di Seattle, Washington. Pada tahun 1982, Howard Schultz yang bekerja dengan Hammer Place bergabung dengan perusahaan Starbucks sebagai manajer pemasaran berbagai jenis kopi dan seluk-beluk bisnis kopi. Dan di sini juga teman-teman bisa melihat pada gambar ini yaitu ada sekitaran 15 negara dengan jumlah Starbucks terbanyak. Lalu di sini teman-teman bisa melihat juga tabel diagram yang dimana menjelaskan pendapatan bersih Starbucks di seluruh dunia secara per tahunnya. Selanjutnya kita akan memasuki bagian yang kedua yaitu risiko bisnis yang dihadapi oleh Starbucks. Risiko strategi. Michael Porter membagi 5 kekuatan dalam persaingan perusahaan. Yang pertama, ancaman pengganti. Kedua, ancaman pendatang. Ketiga, kekuatan tawar-menawar dari supplier. Keempat, kekuatan tawar-menawar dari pelanggan. Dan kelima, intensitas persaingan dalam industri. Risiko operasional merupakan risiko yang terjadi dalam operasional perusahaan. Dalam hal ini, salah satunya adalah terjadinya perselisihan dalam tubuh perusahaan Starbucks. Risiko politik. Pada kasus Starbucks, pernah terjadi boikot dan mengharamkan umat muslim oleh Dr. Yusuf Kordaw untuk tidak membelanjakan uangnya membeli produk dari Zionis. Di antaranya adalah Starbucks. Hal ini terjadi di bulan November pada tahun 2000. Risiko pada negara. Risiko pada negara merupakan konsep yang paling besar untuk mengulang keadaan ekonomi, kebijakan pemerintah, kondisi politik, dan faktor keuangan. Risiko teknologi. Starbucks harus mengantisipasi tentang teknologi pengolahan kopi, tetap seperti itu, atau mengubah teknologi baru jika pelanggan bertambah. Risiko lingkungan. Risiko perusahaan terhadap lingkungan sekitar dan dapat berdampak buruk. Kepedulian Starbucks cukup tinggi terhadap pencemaran lingkungan, terbukti dengan secangkir dan seluruh sarana pembelian dari kertas yang mudah didaur ulang dan tidak mencemari lingkungan. Risiko terhadap lingkungan internal perusahaan, di mana lebih berfokus pada karyawan. Starbucks membayar lebih besar dari upah yang pada umumnya berlaku di restoran dan toko eceran, dan dengan menawarkan tunjangan yang tidak dijumpai dimanapun. Dalam menghadapi risiko strategi, Starbucks menerapkan prinsip yaitu ancaman pengganti bukan hanya semata-mata secangkir kopi yang dijualnya. Starbucks di Jepang menjual minuman yang mirip kopi. Gerai-gerai lain juga sudah menjual coklat, es krim, dan teh dan rempah-rempah. Ancaman pendatang baru dalam industri. Walaupun pengalaman sudah matang, Starbucks juga mengantisipasi pendatang baru dalam gerai kopi. Kekuatan tawar-menawar dari supplier. Kekuatan tawar-menawar dari pelanggan. Starbucks telah mengizinkan untuk menjual kopi espresso khas Italia setelah melakukan berbagai bujukan karena keinginan pelanggan. Intensi persaingan dalam industrinya. Perusahaan Starbucks merupakan bisnis gerai kopi dunia yang belum ada tandingannya. Saingannya belum kulihatnya.
bersaing baru sebatas minuman tapi lain jenisnya seperti Coca-Cola dan Pepsi dan lain-lain. Rencana strategi 1. Rebranding Starbucks. Pendahuluan logo. Pembahasan logo. Starbucks memiliki maksud untuk menghilangkan kata Starbucks Coffee adalah ingin mengonfirmasikan pesan bahwa Starbucks mulai melakukan bisnisnya dan mulai memperkenalkan produk non-kopi seperti shotlass, teh cek, dan biskuit. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Kini Starbucks sejajar seperti logo-logo tanpa nama seperti Nike dan Apple. Merchandise plan. Penerapan merchandise plan sebagai bagian dalam strategi retail, selain menawarkan makanan dan minuman, Starbucks juga mulai menawarkan berbagai barang souvenir seperti mug, termos, tumbler, dan lain-lain. Dengan desain yang unik dan menarik, ditambah adanya logo Starbucks yang memberikan prestise, Starbucks akan mampu meningkatkan minat dan daya beli dari konsumen atau masyarakat. Gerai, Starbucks senantiasa mengembangkan produknya baik secara internal atau eksternal. Internal berupa terus-menerus mengembangkan produk terutama kopi, sedangkan eksternal yaitu dengan membuka cabang-cabang di berbagai negara. Salah satu contohnya adalah beberapa waktu yang lalu Starbucks berhasil membuka 3 gerai artistik di Cianjur, Magelang, dan Tegal. Teknologi Artificial Intelligence. Starbucks baru-baru ini melakukan investasinya dalam mesin kopi yang didukung teknologi Artificial Intelligence atau AI atau yang disebut sebagai Deep Brew. Ini yang dirancang untuk membantu barista mengumpulkan informasi dari pembeli hingga membuat pengerjaan pesanan menjadi lebih cepat. Mesin kopi AI ini akan melaporkan informasi tentang apa yang paling banyak dipesan pelanggan sehingga dapat melacak pesanan paling populer dan kapan part mesinnya perlu diganti. Kesimpulan, risiko merupakan bagian dari proses Starbucks dalam menjalankan usaha bisnisnya. Dengan mengetahui hal tersebut, Starbucks memiliki prinsip yang kuat untuk menghadapinya dengan terus melakukan perubahan yang lebih baik dengan tetap memegang teguh prinsip agar tidak merubah wajah bisnis tersebut. Starbucks juga melakukan banyak perencanaan strategis yang menggunakan suatu metode di mana para manajer dan karyawan menentukan tujuan bagi setiap departemen, proyek, dan orang serta menggunakannya untuk mengawasi pencapaian kinerja secara menyeluruh. Sekian yang dapat kami sampaikan. Maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih.